Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, jenis-jenis usaha masyarakat. Dan yang terakhir kita akan belajar keragaman sosial masyarakat. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Dalam pembelajaran 3 disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lain? Ya, kita akan mempelajari jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Ya, berikut ini adalah gambar contoh industri kecil, perajin mebel, sedangkan yang satunya yakni industri besar, yakni industri mobil. Yang kedua, perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan jual beli di pasar dan orang belanja di toko swalayan. Yang ketiga, jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contohnya, dokter memeriksa pasien dan guru mengajar. Kamu telah membaca teks jenis usaha masyarakat Indonesia. Temukan pengertian dan ciri-ciri dari setiap usaha. Tulislah pada peta pikiran berikut. Ya.
Peta pikiran jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang pertama, perindustrian. Pengertiannya, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki modal besar, tenaga kerja andal, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang kedua, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas, menyediakan layanan purna jual. Yang kedua, perdagangan. Pengertiannya, perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-ciri yang pertama, mempunyai tempat penyimpan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna. Yang kedua, mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik bagi konsumen. Yang ketiga, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangan. Yang ketiga, jasa. Pengertiannya adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-ciri yang pertama, mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Kemudian, buatlah kelompok besar terdiri atas 10-11 siswa. Yang pertama, jenis usaha apakah yang dilakukan keluargamu atau tetanggamu? Apa manfaatnya? Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel berikut. Ya, disajikan tabel, ada nama siswa, usaha keluarga, dan manfaat. Yang pertama, Edo. Jenis usaha keluarga, jasa, dokter. Manfaat, pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, Beni, pertanian. Manfaatnya, menghasilkan sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, Meli, jenis usaha keluarga, peternakan. Manfaat, menghasilkan daging dan telur. Yang keempat, Udin, usaha keluarga, industri. Manfaatnya, menghasilkan mebel. Yang kelima, Lani, jenis usaha keluarganya yakni jasa, guru. Manfaat, pelayanan pendidikan. Yang keenam, Dayu, usaha keluarganya industri. Manfaatnya menghasilkan tempe dan tahu. Yang ketujuh, Siti, usaha keluarga perdagangan. Manfaatnya menyediakan kebutuhan bahan pangan. Yang kesembilan, Wawan, jenis usaha keluarga jasa yakni sopir. Manfaat mengantarkan penumpang sampai tujuan. Yang kesembilan, Santi, jenis usaha keluarga yakni perdagangan. Manfaat menyediakan bahan sandang masyarakat. Yang ke-10, Ahmad, jenis usaha keluarga pertanian. Manfaatnya menghasilkan beras. Yang kedua, selanjutnya bersama seluruh temanmu di kelas, hitunglah jumlah jenis usaha yang sudah diidentifikasi. Tulislah hasilnya dalam tabel berikut. Ya, sebagai contoh, jenis usaha pertanian banyaknya ada 2, peternakan ada 1, perikanan tidak ada, perkebunan tidak ada, perdagangan ada 2, industri ada 2, dan jasa ada 3. Yang ketiga, berdasarkan tabel yang telah kamu isi di atas tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, yang pertama, jenis usaha apa yang paling sedikit? Ya, jawabnya peternakan. Yang kedua, jenis usaha apa yang paling banyak? Ya, jawabannya jasa, yakni 3 orang tadi. Yang ketiga, apa kesimpulan kalian? Ya, kesimpulan, keragaman sosial mengakibatkan keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh warga atau masyarakat. Dari kegiatan, kamu mengetahui keragaman sosial di tempat tinggalmu, yaitu keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh warga atau masyarakat. Bagaimana sikapmu atas keragaman tersebut? Tuliskan dalam tabel berikut. Ya, sikapku terhadap keragaman jenis usaha warga masyarakat di sekitarku. Kita harus mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleran dalam keragaman sosial budaya.
Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.